Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus. Ya, Alhamdulillah kita bisa sowan di tempatnya Gus Abbas langsung. ya, Ini Gus, saya ada beberapa pertanyaan Gus yang berkembang di masyarakat sekitar. Saya itu kadang suka bingung menjawabnya Gus. Maksudnya bukan bingung ya, memang beberapa tidak paham. Antara lain pertanyaannya itu yang sekiranya saya bisa menjawab masyarakat itu lebih enak. Nah, yang pertama mengenai pembubaran FPI, apa itu menyalahi undang-undang Gus? Tentang pembubaran FPI, bagaimana pendapat Gus Abbas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Memang sekarang masyarakat lagi banyak viral, banyak menilai dan banyak asumsi dan mungkin banyak persepsi yang berbeda-beda tentang masalah yang berkaitan dengan pembubaran FPI. Betul. Kalau seandainya Anda menanyakan itu kepada saya pikir Anda salah alamat. Karena saya bukan pakar hukum tata negara. Jadi Anda langsung bertanya aja sama Pak Mahfud MD yang ahlinya. Ya. Sebagai Menteri Hukum dan HAM, silakan Anda bertanya langsung kepada Pak Mahfud MD. Saya kira Pak Mahfud MD insya Allah welcome. Siapapun yang akan bertanya dan ingin mendapatkan jawaban yang pasti secara hukum dan secara legal formal itu bagaimana, ya itu tidak jadi masalah. Insya Allah Pak Mahfud MD akan menjawabnya secara gamblang. Tapi kalau yang saya pernah dengar dari beliau itu hubungannya memang dengan hukum ketatanegaraan. Artinya negara ini wajib melindungi diri dari hal-hal semacam itu, gerakan-gerakan yang dianggap berbahaya terhadap eksistensi negara dan falsafah kebangsaan. Yang saya bisa asumsi seperti itu aja. Tapi kalau bagaimana secara hukum, secara undang-undang ketatanegaraan, itu saya bukan ahlinya. Kalau saya bukan ahlinya, tidak bisa rusak nanti umat kalau saya jawab. Silakan Anda bertanya aja langsung sama Pak Mahfud ini. Berarti Gus dengan demikian berarti pemerintah itu anti-Islam Gus? Maksudnya? Ya. Karena kan FPI itu kan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar Gus. Berarti pemerintah tidak suka dengan FPI karena seperti itu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya bukan seperti itu, persepsi Anda salah. Persepsi Anda seperti itu terlalu ekstrim, terlalu tasahul kalau dalam Islam, terlalu ceroboh pemikiran Anda. Enggak seperti itu. Kalau pemerintah itu anti-Islam, mana mungkin pemerintah itu melakukan sholat? Presiden kita masih melakukan sholat. Bahkan apakah kita tidak tahu kalau seandainya kan wakil daripada presiden kita kan seorang ulama besar kayak Ma'ruf Amin, bukan ulama sembarangan, bukan ulama abal-abal. Jadi tidak bisa disebut anti-Islam. Kemudian juga di Indonesia tidak ada yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi terhadap sesuatu kegiatan dan aktivitas di jalan Allah. Pemerintah tidak pernah menghalang-halangi kita sholat. Pemerintah tidak pernah menghalang-halangi membangun masjid, membangun madrasah, atau seumpama menghentikan sekolah-sekolah Islam atau madrasah dan pesantren, tidak ada. Bahkan pemerintah sementara ini mensupport, banyak membantu, bahkan membangun masjid, bahkan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sesuai dengan Islam. Bahkan di Indonesia ini adalah, saya yakin bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling banyak masjidnya Indonesia. Saya rasakan seperti itu. Jadi kalau seumpama Anda mengatakan pemerintah anti-Islam dari segi mana? Apakah hanya karena membubarkan FPI kemudian Anda mengatakan anti-Islam? Anda melupakan satu varian-varian keislaman yang lain yang lebih banyak daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau menurut persepsi saya, asumsi saya, pemerintah hanya meluruskan cara-cara FPI.
meluruskan cara-cara FPI yang kegiatannya amar ma'ruf nahi munkar, bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh FPI yang atas nama amar ma'ruf nahi munkar itu tidak sesuai dengan kebangsaan dan falsafah kenegaraan yang ada di Indonesia. Hanya tidak sesuai aja. Jadi diluruskan bagaimana sih amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia itu. Dengan caranya FPI, dengan seperti itu kegiatannya, apalagi yang berbasis politik dan segalanya. Apalagi dengan satu sikap amaliyah yang kadang-kadang kurang pas menurut karakteristik orang-orang dan budaya-budaya Indonesia, ya. Maka itu apa namanya? Itu bukan berarti anti-Islam, tidak disebut anti-Islam. Jadi itu hanya anti cara-caranya FPI, bukan anti-Islam. Karena Islam di sini banyak, bahkan Nahdlatul Ulama juga organisasi Islam, Muhammadiyah organisasi Islam, Persis organisasi Islam, Al-Irsyad masih berkembang organisasi Islam, dan itu diakui secara resmi oleh pemerintah, bahkan disupport dana, bahkan pembangunan masjid dan madrasah juga disupport oleh pemerintah semua. Jadi kata-kata yang Anda sebutkan anti-Islam itu tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Maka dari itu jangan bicara semacam itu, karena masih banyak sekali selain amar ma'ruf nahi munkar. Cuma pemerintah kita ini tidak cocok dengan cara-caranya FPI semacam itu. Jadi harus dihentikan secara organisasi. Itu maksudnya. Oh, seperti itu, Gus. Nah, cuma kan gini, Gus, setelah FPI dibubarkan, Ya. bahkan sudah mendeklarasikan dengan nama baru, Gus. Ya. Yaitu contohnya kayak Front Persatuan Islam, tapi FPI juga, Gus. Oh, ya. Namanya baru. Nah, pendapat Gus Abbas seperti apa? Gimana, Gus? Ya, sebetulnya kalau seandainya anggota-anggota daripada FPI itu kemudian membuat organisasi baru walaupun dengan nama FPI, saya kira itu hak mereka sebagai warga negara, boleh saja membuat organisasi apapun bentuknya di Indonesia. Cuma disesuaikan programnya, karakteristiknya, sifatnya, itu disesuaikan dengan falsafah kebangsaan dan tata-tata cara kerakyatan Indonesia, dan juga disesuaikan dengan karakteristik keindonesiaan, dan disesuaikan dengan hukum dan undang-undang Indonesia. Boleh saja nama FPI menurut saya nggak jadi masalah. Cuma kan tinggal diluruskan saja, dirubah saja cara-caranya dirubah, kemudian juga manhajnya, harakahnya, pergerakannya juga diperbaiki, diluruskan, disesuaikan dengan falsafah kebangsaan di Indonesia dan aturan dan hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia. Itu no problem menurut saya. Tapi kalau seandainya buat organisasi apapun, walaupun itu namanya FPI atau namanya yang lainnya seumpama ya, tapi memiliki karakteristik seperti FPI yang pertama, yang banyak bertabrakan dengan undang-undang, banyak bertabrakan dengan falsafah dan karakteristik budaya keindonesiaan, dan banyak bertabrakan dengan falsafah kebangsaan, ya menurut saya ya sama saja itu pasti akan dilarang oleh pemerintah. Kan yang namanya organisasi kemasyarakatan mesti akan didaftarkan di Menkumham. Jadi kalau seumpama itu menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan aturan-aturan kenegaraan, pasti tidak akan diizinkan oleh pemerintah. Kalaupun sudah ada, pasti akan dilarang oleh pemerintah. Tapi kalau buat organisasi itu seluruh warga negara silakan Anda buat. Di Indonesia bebas mau buat organisasi atas nama Islam, atas nama apa silakan. Cuma disesuaikan cara-caranya dengan karakteristik keindonesiaan, dengan falsafah kebangsaan, dan disesuaikan dengan hukum dan tata negara Indonesia. Itu saja. NU dan Muhammadiyah tidak ada masalah dengan Indonesia. Bahkan Islam semakin berkembang. Jadi intinya boleh-boleh saja, Gus ya. Boleh aja. Cuma kan karakteristiknya. Ya, oke. Terus ada lagi, Gus, kata Kiai, FPI itu sebenarnya tujuannya baik. Kenapa Pak Jokowi tidak mau ketemu dengan pimpinannya atau ketemu langsung dengan FPI-nya? Nah, kalau pandangan dari Gus Abbas sendiri seperti apa, Gus? Dengan Kiai ngomong seperti itu gitu. Tujuannya baik. Dengan tujuannya baik.
Maksudnya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar Tujuannya untuk Islam. untuk Islam. Ya. Iya boleh saja. Tujuan baik itu mesti baik. Tetapi Islam mengajarkan bukan sekedar tujuan. Islam juga mengajarkan cara. Bahkan Islam itu thariqah, cara. Akhlak sebagai puncak daripada ajaran Islam itu cara. Adab itu cara, bukan sekedar tujuan. Tujuannya baik, kalau caranya tidak baik tidak akan diizinkan dalam Islam. Salah satu contoh secara vulgar, ya, secara gampang, secara gamblang. Ada orang pengen bangun masjid, tapi uangnya dapat merampok dulu sebelum, ya itu tidak boleh karena cara Anda nggak bagus. Tujuannya bagus. Kalau Anda mengatakan bahwasannya itu tujuannya bagus, ya, kemudian langsung dibenarkan, berarti Anda membenarkan selain agama Islam. Coba tanya sama orang Hindu, kenapa Anda menyembah patung? Jawabannya karena menyembah Tuhan, tujuannya menyembah Tuhan. Coba lah, saya betul bertanya kepada orang Kristiani yang non Muslim, ya, atau orang Buddha, orang Hindu. Semua agama itu tujuannya adalah menyembah Islam, menyembah Tuhan. Tujuannya adalah menyembah Tuhan. Tujuannya itu menyembah Tuhannya. Itu kan tujuannya bagus. Coba apa salah mereka? Salah mereka adalah cara. Mereka menggunakan cara-cara mereka sendiri. Menyembah Tuhan dengan menggunakan cara-cara mereka. Menurut Islam salah. Kalau Islam itu adalah menyembah Tuhan, tapi dengan cara yang langsung, cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wa aqimus shalah, dirikan kalian salat. Wa atuz zakat, bayar kalian zakat. Kutiba alaikumus syiyam, kalian diwajibkan puasa. Puasa, zakat, haji. Wirid zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah adalah cara-cara atau jalan kita, cara kita di dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Jadi caranya dari Allah, jangan buat sendiri. Caranya dari Allah, jangan buat sendiri. Lah maka dari itu disinilah Islam, bukan bicara tujuan, caranya. Kalau Anda tujuannya baik, tapi kalau caranya tidak baik, itu tidak Islami. Anda kurang kafah Islam. Sebab Islam tidak melulu bicara tujuan. Banyak orang yang memiliki tujuannya baik tapi caranya salah. Tapi Islam mengajarkan caranya yang baik. Ya, oke. Berarti Islam itu memberikan tuntunan juga, Gus ya? Tuntunan cara. Tuntunan caranya, ya. Betul. Akhlak itu cara. Betul. Thariqah juga cara. Suluk itu juga dalam rangka menjalankan cara. Ya, banyak cara. Oke, terus kedepannya gimana, Gus? Tanggapan Gus Abbas kedepannya dengan kondisi yang seperti ini? Oh gitu, masyarakat. Masyarakat. Ya menurut saya setelah FPI dibubarkan, ya marilah kita bersatu berukhuwah Islamnya. Nggak usah ada lagi ada dendam. Kita saling ya, memaafkan lah, dan kita saling menghapus kesalahan. Ya. Yang paling berat sebetulnya bukan minta maaf, tapi memaafkan. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan. Fa'fu anhum, maafkanlah dia. Kenapa? Karena memaafkan itu berat. Lah kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW harus mampu memaafkan orang lain, apalagi orang lain itu sesama saudara umat Islam. Kalau seumpama Anda mengatakan itu kan masalahnya kisahnya kan terjadi seperti ini, jadi kan kita memorinya ingat terus. Iya, kata Imam Ghazali kata Imam Ghazali bahwasannya memaafkan itu tidak ada hubungannya dengan menghapus memori. Memori tidak akan terhapus. Mungkin rasa sakit hati ada. Mungkin rasa sakit ada, rasa nggak enak ada. Tapi ketika perasaan itu muncul, maka teteskan dengan air embun dari surga yang disebut dengan air maaf. Teteskan. Kalau seumpama munculnya 1 kali, teteskan 1 kali. Kalau munculnya 10 kali, teteskan 10 kali. Kalau munculnya 1000 kali, teteskan 1000 kali kata maaf. Supaya maaf itu bisa menetralisir perasaan kita untuk menghilangkan rasa benci dan rasa tidak suka kepada sesama umat Islam. Inilah namanya persaudaraan Islam. Kita berbeda, kita saling memaafkan. Maka kata Rasulullah mengatakan bahwasanya memaafkan itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali orang-orang termasuk min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Maka maafkan. Kemudian juga hiduplah di Indonesia bersama-sama. Kita NKRI mari kita rawat, kebangsaan mari kita rawat, kebinekaan mari kita rawat, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 mari kita rawat. Kita bina
kita saling kritik membangun, kita saling nasihat menasehati, tapi kita jangan anarkis, kita jangan mengalirkan darah. Di Indonesia tidak boleh ada darah menetes lagi. Cukup 350 tahun zamannya Belanda dan Jepang dan Portugis. Setelah merdeka jangan ada lagi kata-kata, jangan ada lagi darah yang menetes. Kenapa? Sebab walaupun atas nama agama, sebab agama Islam itu tujuannya adalah kemanusiaan. Kalau seumpama ada yang mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama itu adalah di depan Allah, bagi Allah agama itu Islam. Itu agamanya Nabi siapapun Islam, termasuk Nabiullah Adam alaihissalam juga agamanya Islam. Maka dari itu ajaran yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah Adam ada dua. Satu adalah la tufsidu fil ard, jangan sampai merusak bumi, bikin kerusakan di dalam bumi jangan. Kita boleh dakwah, kita boleh menyebar agama, kita boleh memiliki keinginan, kita boleh memiliki ambisi, kita boleh memiliki cita-cita. Janganlah dilaksanakan itu semua dengan cara merusak di dalam bumi, karena itu tidak akan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, wala tasfikud dima. Jangan sampai mengalirkan darah. Islam diajarkan begitu. Islam mengajarkan kita ini sebagai umat Islam diajarkan seperti itu oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik alam, zat pemilik Indonesia, zat pemilik manusia. Itu tidak boleh. La tasfikud dima, jangan sampai mengalirkan darah sesama manusia. Bahkan kata Allah mengatakan man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Sekali membunuh satu jiwa sama dengan membunuh jiwa semuanya. Itu beratnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuat peradaban kemanusiaan ini, kemudian yang pertama kali ditanamkan oleh Allah adalah jangan sampai mengalirkan darah antar sesama manusia, apalagi sesama umat Islam wa Islamiyah. Tidak boleh. Maka dari itu kata Rasulullah mengatakan, sibabul muslim fuskun wa qitaluhu kufur. Menjelek-jelekkan, mencaci maki, menjelek-jelekkan umat Islam itu adalah merupakan kefasikan, dosa. Dan memerangi umat Islam itu merupakan pembangkangan terhadap agama. Kufur bisa mengakibatkan kekufuran. Maka kata Rasulullah mengatakan, la tarji'u min ba'di kuffar. Jangan sampai kalian itu setelah saya meninggal kemudian kalian kembali menjadi orang kafir, menjadi pembangkang-pembangkang. Bagaimana ya Rasulullah? Kufaran, kata Rasulullah, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Masing-masing dari kalian itu membunuh, memenggal lehernya sesama saudara umat Islam, bahkan sesama manusia. Rasulullah tidak mengizinkan kita untuk mengalirkan darah sesama manusia, apalagi sesama umat Islam. Maka kata Rasulullah ketika haji wada, Rasulullah mewanti-wanti. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haraman ka hurmati yaumikum hadha wa fi sahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Kata Rasulullah mengatakan, awas, ingat wahai manusia, ingat para sahabat, ingat wahai umat Islam. Mulai detik ini saya beranjak mulai detik ini saya menginjak tanah ini yang terakhir. Saya titipkan kepada kalian bahwa sungguhnya darah kalian itu haram bagi kalian untuk diteteskan. Darahnya umat Islam itu haram diteteskan. Kemudian juga hartanya umat Islam juga kalian juga haram untuk dirampas. Dan termasuk a'radukum, harga diri umat Islam juga haram untuk ditelanjangi. Tidak boleh kita menelanjangi harga diri orang. Tidak boleh kita menjatuhkan harga diri orang, apalagi di depan manusia. Apalagi di depan media sosial itu sangat-sangat tidak boleh. Sesama umat Islam. Dan kita ini sama-sama umat Islam. Wa absyarakum, termasuk kulit kita juga jangan disentuh, jangan dilukai. Haram. Seperti halnya haramnya hari ini. Seperti halnya haramnya di bulan ini. Yaitu adalah bulan Dzulhijjah, yaitu bulan yang termasuk bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti halnya tanah ini, haramnya tanah ini, yaitu adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala mengajari haji, mengajari ihram, takbiratul ihram,
di dalam sholat, ihram haji, ihram apa? Mengharamkan sesuatu yang tadi halal. Kalau menurut fikih ya sebelum ihram ya boleh memakai minyak wangi, boleh memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, tapi setelah ihram tidak boleh. Itu mengharamkan. Tapi di balik itu, kenapa disebut tanah haram? Kenapa kemudian ada lagi bulan namanya bulan Muharram? Kemudian apalagi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Dzulhijjah sebagai momen yang paling terakhir yang penting bagi Rasulullah untuk mengamanatkan kepada umatnya akan ajarannya yang disebut dengan kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya bulan itu ada 12 yang ada di kitab Allah. Kemudian yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 hurum, yaitu adalah 4 bulan yang disebut bulan haram, yaitu bulan yang dimana diharamkan untuk mengalirkan darah antar manusia, dimana diharamkan untuk mencaci maki antar manusia, merampas sesama antar manusia apapun yang dirampas, menjaga kemanusiaan ini misi Islam, menjaga ketertiban, menjaga prestise dan harga diri antar manusia, khususnya antar umat Islam. Inilah yang diusung oleh Rasulullah SAW yang mengamanatkan pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam, diturunkan kepada para nabi setelahnya dan diterima oleh baginda Rasul. Nah ini jadi sudah yang lain, kita ini sama-sama umat Islam. Kita jangan menyebutkan Pak Jokowi itu adalah PKI, komunis, ya Allah, itu liberal itu kurang bagus ya. Apa salah? Kenapa sebabnya salah? Kenapa Pak Jokowi masih sholat, di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau seumpama Anda mengatakan Pak Jokowi seperti ini, Bang Said seperti ini seperti ini, ternyata mereka tidak. Innal ladzina fatadul mu'minina, sungguhnya orang-orang yang fitnah orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapat balasan dari Allah neraka jahanam. Tidak boleh kita itu. Jadi kita saling menjaga sesama umat Islam. Kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu negeri. Kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala satu negeri yang sangat indah, yang sangat barakah, yang sangat kaya raya, dan yang sangat unik dengan memiliki satu kebudayaan, karakteristik yang sangat istimewa. Maka dari itu ini yang harus dijaga. Bagaimana umat Islam di Jawa, bagaimana umat Islam di Sumatera, bagaimana umat Islam di Sulawesi, bagaimana umat Islam di Maluku, bagaimana umat Islam di Irian Jaya, bagaimana umat Islam yang ada di Kalimantan. Ini semua saling mengenal budayanya, macam-macam. Kita hargai budayanya mereka, asal sesuai dengan Islam. Kalau bisa sesuaikan budaya-budaya Indonesia dengan Islam. Ini adalah misi besar kita di dalam rangka membawa peradaban Islam masa yang akan datang. Ingat, Islam itu adalah agama masa yang akan datang. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa membuktikan. Apakah kita bisa membuktikan bahwasanya Islam itu adalah mampu menjaga kehidupan yang ada di dunia, mampu meneruskan tongkat estafet daripada peradaban manusia yang ada di dunia akan dipilih. Kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada Islam rahmatullah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, setelah kami ini Engkau berikan petunjuk, janganlah Engkau palingkan, janganlah Engkau selewengkan hati kepada dari hidayah. Jadi akhirnya lurus. Wa hab lana min ladunka rahmah, turunkan dari aksa panjenengan, dari sisi panjenengan rahmat Bapak kasih sayang. Allah itu mengajarkan kepada kita kasih sayang. Al-Quran pun dibuka juga Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya asma Allah dan sifat Allah juga itu ada 99 nama Allah. Kenapa Allah menyebutkan Rahman dan Rahim? Dan Rahman asalnya dari Rahimah, ziyadah alifun jadi Rahman. Rahim juga asalnya dari Rahimah, sifat mubalaghah fa'ilun jadi Rahimun. Kenapa sih Allah
Rahman Rahim yang asalnya sama-sama dari rahimah, bukan Al-Malikil Ghaffar atau Subhana Al-Ghafurur Ra'uf. Kenapa nggak Rahman? Ini menunjukkan ada satu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diturunkannya agama ini. Apa? Kasih sayang. Ini adalah misi terbesar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk kasih sayang menciptakan manusia yang sempurna, menciptakan manusia yang kuat, menciptakan manusia yang tangguh, menciptakan manusia yang berkualitas tinggi. Di saat menghadapi mana tidak mudah putus asa, di saat diberikan nikmat oleh Allah tidak congkak, tidak sombong, di saat dicaci maki dia memaafkan, di saat dibolimi dia malah memaafkan, di saat dibenci sama orang dia malah saudara. Ini adalah manusia-manusia yang berkualitas tinggi, bukan dengan cara melawan, bukan dengan cara jika dilawan dengan kejelekan atau semua mencaci maki dilawan dengan caci maki. Itu kan saya juga bingung juga kadang zaman sekarang tuh. Kenapa zaman sekarang umat Islam satu manggil cebong, satunya manggil kampret. Padahal itu kan masalah pemilu kan sudah selesai. Kan Prabowo-nya juga sudah menjadi menterinya Pak Jokowi. Berapa lagi juga ini nanti juga ada beberapa menteri-menteri lagi di antaranya Sandiaga Uno juga sudah akan menjadi menterinya beliau. Itu menurut saya nggak ada alasan untuk meneruskan julukan-julukan semacam itu sangat menyakitkan. Kenapa kalian menyebutkan sesama saudara kalian dengan cebongan kampret? Itu menyalahi Al-Quran, itu menyalahi hadisnya Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah masih hidup, pasti Rasulullah itu marah atas julukan cebong dengan kampret. Apapun alasannya, siapapun yang memulai, itu akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memanggil umat Islam dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Kemudian disebutnya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Allah menyebutnya adalah muhsinin, orang yang berbuat baik. Allah itu menyebutnya ahlul khair, ahlul dzikr. Itu sebutan Allah. Alladzina amanu wa amilus sholihat, disebutnya sholihin, orang soleh, orang berbuat baik, muttaqin, orang bertakwa, sebaik-baik umat. Betapa indahnya julukan Allah untuk kita semua. Betapa baiknya, sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dan Rasulullah ini di dalam memberikan julukan pun sangat luar biasa. Sekarang kita tanya bareng-bareng dalam diri kita, kenapa kita semua menjerumuskan pada hal-hal yang kotor dengan memberikan julukan kepada saudaranya yang umat yang kampret. Ya, itu sangat tidak baik sekali, saudara-saudara. Janganlah dihilangkan itu. Itu akan membawa kebencian antar umat Islam. Kalau kalian betul-betul membawa nilai-nilai Islam, hilangkan itu semua. Dan setelah itu maafkan. Sama sesama saudara Islam, kita bersatu dalam NKRI, kita bersatu dalam Islam rahmatan lil alamin, kita bersatu di dalam dakwanya para ulama-ulama zaman dahulu, membawa amanat para ulama dari zaman dahulu yang mendahului kita dengan cara-cara mereka, dengan manhaj mereka, dengan sifat-sifat karakteristik mereka. Tongkat estafet kita teruskan dengan cara apa? Memahami adat budaya, memahami karakteristik masyarakat, menghargai sesama rakyat Indonesia. Maka di sini prinsip-prinsip daripada ajaran Islam seperti itu. Nah, kita bersaudara lagi, sudah jangan diingat-ingat prinsip-prinsip. Jangan itu jangan lupakan yang lalu sudah berlalu. Kita lupakan semuanya. Kita buka lembaran baru. Kita sesama umat Islam, mari kita saling memaafkan, mari kita saling mengerti, mari kita saling memaklumi semua perbedaan. Mari kita saling hilangkan rasa benci, hilangkan rasa dendam. Kemudian jangan dibiasakan untuk mencaci maki, jangan dibiasakan untuk menfitnah. Hilangkan itu fitnah. Kenapa sebab? Itu bahaya fitnah. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata fattah. Tidak akan masuk surga itu orang seperti yang suka menfitnah. Wala yadkhulul jannata al-masyraquna bin namimah. Tidak akan masuk surga orang-orang yang berjalan kemana-mana kerjaannya mengadu domba. Ini mengadu ini dengan ini, mengadu ini dengan ini, menjelek-jelekan supaya terang. Ini tanda-tanda ahli neraka tidak akan bisa masuk surga. Jangan seperti itu kita turuti, kita dengarkan ajarannya baginda Rasulullah SAW. Kita terapkan dalam kehidupan kita yang ada di Indonesia. Kita rawat NKRI.
Kita harap Indonesia, kita syukuri nikmatnya. Jangan karena kita punya keinginan satu yang tidak belum dituruti, kemudian kita mengingkari seluruh nikmat-nikmat Allah yang ada di Indonesia seluruhnya. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah sangat jelas sekali Gus. Sangat jelas sekali. Mudah-mudahan masyarakat bisa melihat video ini dan bisa memahami kondisi sehingga tidak menghakimi pemerintah Gus. Terus yang terakhir Gus, pesan dan dukungan untuk TNI Polri serta pemerintah Gus. Silakan Gus. Ya, untuk pemerintah dan TNI Polri sebagai pemerintah itu mengemban satu amanah seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga TNI dan Polri, yaitu adalah rakyat Indonesia telah mengamanatkan kepada pemerintah dan kepada TNI dan Polri untuk menjalankan amanat-amanat kerakyatan. Dan ini adalah suara bangsa. Dan ini adalah suara Indonesia. Jadi kalau seumpama ada satu suara-suara sumbar atau gerakan-gerakan sumbar yang tidak sesuai dengan falsafah kebangsaan, tidak sesuai dengan undang-undang dan tata negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak sesuai dengan hukum-hukum Indonesia atau melanggar hukum di Indonesia, dan tidak juga didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia atau tidak didukung oleh suara rakyat Indonesia. Di sini pemerintah harus tegas, karena rakyat tidak mau melihat pemerintah kalah sama gerakan-gerakan separatis. Bahwasanya gerakan separatis itu hanya sebagian kecil saja, anggotanya tidak begitu banyak. Maka jangan sampai Anda kemudian terganggu dengan gerakan-gerakan separatis yang jumlahnya sedikit, sementara lebih daripada 200 juta rakyat Anda akan sengsara, akan terganggu, dan akan sakit dengan itu semua. Disinilah beratnya kita menjadi TNI dan Polri. Jangan sampai Anda, Polri dan TNI, jangan sampai kena diadu domba. Saya melihat ada beberapa pihak yang mau mengadu domba antara TNI dan Polri. Saya sebagai rakyat Indonesia mengingatkan TNI dan Polri untuk tetap bersatu, membawa amanat kerakyatan, membawa amanat bangsa, membawa amanat Indonesia, dan itu akan dipertaruhkan semuanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia yang mengamanatkan kepada TNI dan Polri, kepada kalian, itu adalah orang Islam, khususnya para ulama. Ini akan berat di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun gerakannya yang tidak sesuai dengan undang-undang Indonesia, tidak sesuai dengan falsafah kebangsaan, Anda jangan ragu lagi. Hentikan semua itu. Selamatkan rakyat Anda dari itu semua. Karena itu semua akan merusak semua. Merusak peradaban, merusak karakteristik, merusak keragaman budaya, merusak ukhuwah persaudaraan antara rakyat Indonesia, dan merusak semuanya. Sebelum merusak semuanya, maka disitulah pentingnya Anda ada. Disitulah pentingnya ada polisi. Disitulah pentingnya ada Polri dan TNI. Buat apa ada TNI dan Polri kalau tidak mampu menjaga rakyat dari gerakan-gerakan seperti itu? Pemerintah, TNI dan Polri tidak boleh kalah sama gerakan-gerakan dan gerombolan-gerombolan yang akan mengacaukan stabilitas nasional, mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat Indonesia. Anda sebagai pemerintah, Anda sebagai TNI dan Polri harus bersatu. Hentikan itu semua. Apabila ada gerakan apapun atas namanya, siapapun yang melakukan, ketika bertentangan dengan falsafah kenegaraan, falsafah kebangsaan, hukum dan undang-undang negara, tidak sesuai dengan adat budaya, hentikan semua itu. Kenapa? Itu semua akan mengganggu, dan itu adalah benar-benar yang harus dibuang. Itu saja dari saya. Ya. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke TNI Polri serta pemerintah. Tetap pemerintah dan TNI Polri maju terus tanpa ada tengah-tengok kanan kiri lagi,
maju terus pantang mundur untuk NKRI. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.